Jadi dosa sebesar ini, tapi bagi iblis kau belum melakukan apa-apa. Masih kecil sama iblis tuh, Bu. Makanya orang-orang yang mendurhaka sama orang tua itu tidak ada betul digoda iblis tuh, Pak. Pandailah mereka sendiri itu. Tidak usahlah digoda-goda lagi. Kemudian datang yang kedua melapor. Wahai Tuhan, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna iblisa yadau arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyah, kemudian dia sebarkan tentara-tentaranya. Fa'nahum minhu manzilatun a'zamuhum fitnah. Iblis, tentaranya yang paling hebat adalah yang paling besar menimbulkan efek fitnah. Jadi tiap hari rupanya iblis ini melaporlah tentara iblis yang pertama. Wahai Tuhan, aku sudah berhasil membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Padahal Pak, kedurhakaan kepada orang tua ini salah satu di antara 4 orang yang tidak pernah masuk surga dan mencium baunya aja tidak dapat. Arba'atun haqqu 'ala Allahi alla yadkhilahumul jannah wa la yuziquhum na'imaha. Ada 4 orang yang tidak pernah masuk surga, menciumnya pun tidak dapat. Mudmin khamrin, orang yang suka minum minuman keras. Aklu malil yatim, orang makan harta anak yatim. Aklu riba, orang makan riba. Akul walidain, durhaka kepada orang tua. Padahal tidak akan masuk surga nih, Pak. Tapi apa jawaban iblis, Pak? Ma sonatu syai'an. Engkau belum melakukan apa-apa. Nah, kecil loh. Tidak ada artinya bagi iblis, Pak. Dosa-dosa seperti itu masih kecil, Pak. Padahal Pak ya, mungkin kalau kita masih ingat, ada anak kecil yang mendaftar untuk perang Badar. Nah, namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh. Satu lagi Muawis bin Afra, umur 13-14 tahun. Mendaftar ikut perang, kata Rasulullah, kalian ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah? Ingin ya Rasulullah, berbaktilah engkau kepada kedua orang tua. Karena apalagi orang tua di masa tuanya, dia kembali seperti anak-anak. Jadi kalau sempat anaknya berbakti kepadanya, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau kita ingat lagi, Pak, orang yang terkurung di dalam gua, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian berteriak pun mereka tidak akan ada yang dengar. Akhirnya jalan satu-satunya adalah bertawasul. Tawasul ini menceritakan satu amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Jadi boleh Pak pamer amal kepada Allah, tapi amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Jadi yang pertama ini dia katakan, ya Allah, aku ini seorang pemerah susu sapi. Aku pernah berjanji kepadamu ya Allah, aku tidak akan memberikan susu perahanku kepada siapapun. Aku tidak akan menjualnya kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku mencicipinya terlebih dahulu. Pernah suatu kali aku jauh ya Allah, sehingga aku ke rumah orang tuaku sudah tertidur. Capek aku mengetuk pintu, ternyata orang tuaku tidak bangun. Maka aku bawa susu sapi perahanku itu pulang ke rumah. Dan malam itu istri dan anak-anakku memohon kepadaku untuk memberikan air susu perahanku itu kepada mereka. Tapi karena janjiku kepadamu ya Allah, aku tidak akan memberi kepada siapapun. Aku tidak akan menjual kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku mencicipinya. Tidak aku berikan kepada istri dan anakku ya Allah. Bila ini amal ikhlasku di sisimu, sebagai bentuk baktiku kepada orang tuaku, keluarkanlah kami dari penderitaan ini. Langsung bergeser batu. Jadi orang tua itu lebih harus didahulukan daripada istri dan anak. Ini kadang saya kalau nenek-nenek Bu nampak makan pizza, pizza makan nek, sisa cucu, sisa baru dapat ya. Kau tidak pernah nenek makan pizza. Tuh kalau nenek pergi wirid bawa tas bagus Pak, bagus tas nek,
Sisa menantu Ustaz dah rusak resletingnya dikasih saya. Ada rusak resleting, barulah dapat nenek nih pakai tas bagus tuh Bu. Jadi memang kedudukan orang tua ini dalam Islam itu sangat ditinggikan, bahkan nomor 2 setelah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nomor 2 orang tua setelah Allah. Nah, jadi kalau orang memuliakan orang tuanya, apa kata para ulama? Berdiri dia di hadapan bukit batu, kemudian dia katakan jadilah kau emas, berubah bukit batu itu menjadi emas. Ini kata kiasan. Saking mudahnya hidup anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kadang banyak Bu, orang udah rajin sholat, cuman susah dia untuk memuliakan orang tua. Mungkin terakhir nelpon tak berapa bulan yang lalu kadang ditanya ada nyengok mama, ada Ustaz tak bulan berapa tuh? Terbayang tak Bapak tuh tak bulan berapa tuh Pak? Nelpon pun enggak, sholat rajin Pak kan? Jadi dosa sebesar ini, tapi bagi iblis kau belum melakukan apa-apa. Masih kecil sama iblis tuh Bu. Makanya orang-orang yang mendurhaka sama orang tua itu tidak ada betul digoda iblis tuh Pak. Pandailah mereka sendiri itu. Tidak usahlah digoda-goda lagi. Kemudian datang yang kedua melapor. Wahai Tuhan, aku sudah berhasil membuat orang mencuri. Padahal hukuman mencuri kan besar dalam Islam ini Pak. Mencapai nisab, potong tangan. Tapi kata iblis, ma sona'tu syai'a. Rasulullah aja mengatakan, Bu, anak aku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Begitu betul Pak ya. Tapi bagi iblis itu belum dosa lagi Bu. Makanya orang santai curi kotak infak di masjid kadang Pak kan. Santai aja Bu. Saya masih ingat lu Pak ya. Di Masjid Agung An-Nur itu saya masih kecil-kecil baru. Jadi kotak-kotak infak yang berjalan Idul Fitri itu Pak, dimasukkan ke suatu ruangan, satu yang jaga pintu, satu tukang bongkar di dalam. Santai aja Pak. Ada kadang Bu kalau zikir terpejam-pejam matanya, di kotak infak lalu juga Pak. Kalau ditengok zikirnya tak kena betul-betul jujur betul untuk ya. Karena dia tidak digoda iblis Bu, santai aja iblis Pak, karena itu kecil bagi iblis baru Bu. Makanya orang sebebasnya mencuri, kecuali di Mekah ya Bu ya. Di Mekah itu Pak, 1 hari kejahatan di Amerika sama dengan 1 tahun di Arab Saudi. Saking kecilnya orang berbuat jahat. Kecuali orang-orang luar Pak, orang-orang luar ya banyak jahat di sana Bu. Di foto-fotonya Ibu di Jabal Rahmah diminta 5 juta. Itu udah baru-baru ini baru tertangkap Bu kan. Azab sama Indonesia dibuatnya Pak. Nah kemudian datang lagi yang ketiga. Wahai Tuhan, aku telah berhasil membuat sepasang muda-mudi berzina. Nah padahal berzina ini kan besar hukumannya dalam Islam Pak. Di zaman Rasulullah Bu, sampai tidak ada orang yang tertangkap berzina ini. Saking susahnya Pak, karena syaratnya 4 orang saksi. Adalah 2 orang Bu, perempuan, 1 laki-laki, 1 ngaku ke Rasulullah dia telah berzina. Sampai akhirnya dia dirajam. Dia sendiri minta, kalau udah disuruh Rasulullah pulang aja loh. Tapi dia tetap datang, dia balik minta dirajam. Dah lahir anaknya, mintanya balik Pak dirajam. Disuruh Rasulullah, susukan dulu anak kau 2 tahun. Setelah berulang-ulang barulah dilakukan hukuman rajam. Dan sebesar ini dosa Bu ya, berzina. Tapi kata iblis, ma sona'tu syai'a, engkau belum melakukan apa-apa. Tapi datang tentaranya yang terakhir Pak. Bentuknya tidak dosa nih Bu, bentuknya ringan aja. Wahai Tuhan, aku telah berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kan biasa tuh Pak. Apa kata Raja Iblis? Fayudni minhu fayakul ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik pengikutku. Langsung dikasih mahkota di kepalanya. Makanya tinggi perceraian di Riau nih Pak. Untuk Indonesia, Provinsi Riau rekor Pak. Memang tinggi kasus perceraian. Bentuknya kan tidak dosa Pak. Rupanya itulah iblis yang paling berhasil.
yang bisa membuat orang berpisah rumah tangga.